dengan mengaturkan rasa terima kasih atas sinergitas serta saran dan masukan. Sejak tahun 2019 lalu, sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa dalam APBD Pemkot Malang berkisar 500 miliar rupiah. Hal inilah yang menjadi sorotan utama jajaran DPRD setempat dalam rapat paripurna penyampaian jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terhadap peran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang digelar pada Selasa 28 Juni. Setelah paripurna ini, pihak DPRD akan mendalami dan mengkaji jawaban wali kota tersebut. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika usai memimpin paripurna mengatakan, pihaknya akan melibatkan tenaga ahli, akademisi, komisi, dan badan anggaran. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kepala dinas terkait mengenai penggunaan dan penyerapan anggaran selama ini. Made berharap dan meminta agar silpa tidak lebih dari 200 miliar rupiah agar program pembangunan berjalan optimal dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Jadi kami akan dapat pembekalan dari akademisi dan tim teknis terkait dengan LKPJ ini sebelum kami melakukan pemanggilan terhadap OPD-OPD. Benar-benar kami akan perdalam, karena sekarang laporan pertanggungjawaban ini bukan kami menerima atau menolak, tapi bagaimana DPRD memberikan penilaian. Kita akan terus memperdalam, terutama kita minta nanti Mas ya, kita lihat nanti di PAK anggaran ini harus habis, silpa ini harus terserap habis, dan kemudian kita menargetkan silpa kita di tahun 2022 ini yang akan dilaporkan di 2023 harus di bawah 200 miliar. Saya kira eksekutif pada track yang betul, tetapi kalaupun ada belum ada titik temu, belum ada kejelasan itu saya kira berproses ya. Jadi intinya secara teknis dan detail apa yang menjadi LKPJ kami akan ditindaklanjuti dalam pembahasan yang lebih mendalam baik di tingkat komisi maupun banggar di DPRD. Kami siap untuk mengikuti program dan agenda itu. Adanya silpa sekitar 500 miliar rupiah ini diklaim karena adanya pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir sehingga banyak program pembangunan yang tersendat yang berakibat adanya silpa sebesar itu. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Penutupan sejumlah gerai kafe dan klub malam Holy Wings di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir karena melanggar perizinan Perda DKI berdampak juga pada gerai Holy Wings di Kota Semarang. Tempat usahanya berlokasi di kawasan Kota Lama Semarang ini terlihat tutup pada Rabu 29 Juni 2022. Bahkan papan nama yang berada di depan juga turut dilepas. Penutupan Holy Wings di Kota Semarang ini pun dibenarkan oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto. Penutupan dilakukan sejak Selasa 28 Juni 2022 hingga waktu yang belum ditentukan. Namun demikian, Fajar Purwoto menegaskan bahwa penghentian operasional Holy Wings Semarang merupakan inisiatif dari manajemen Holy Wings sendiri, bukan dari pihak pemerintah Kota Semarang. Menurut Fajar, hingga kini Holy Wings Semarang tidak melanggar peraturan daerah. Meski demikian, ia bertindak tegas jika memang ditemukan pelanggaran. Tugas kami turun manakala ada laporan penimbangan terkait perizinan. Mohon di situ miras tidak izin, tapi selama izin semua kami tidak akan melakukan. Jadi yang terjadi di Holy Wings ini ditutup oleh manajemen sendiri, oleh manajemen Holy Wings. Terlepas nanti akan dia ganti nama, itu ranah mereka. Yang penting kami Satpol PP tidak melakukan penutupan Holy Wings di Kota Semarang, itu atas inisiatif mereka karena terkait dengan dampak yang terjadi di DKI. Penutupan sejumlah gerai Holy Wings dilakukan setelah dicabutnya izin usaha Holy Wings di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta karena melanggar sejumlah perizinan.
Pencabutan izin tersebut berdasarkan rekomendasi atas temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta Rabu 29 Juni menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pemilih yang sejalan dengan amanat undang-undang. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menjelaskan pelaksanaan MOU dan hak akses tersebut diharapkan dapat menjadikan data yang dimiliki KPU semakin komprehensif, valid, dan mutakhir karena dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun kerjasama ini berupa akses nomor induk kependudukan NIK yang sekaligus diberikan hari ini dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya akan ada pertukaran data antara KPU dengan Kemendagri secara bertahap, seperti penyerahan data agregat kependudukan pada tingkat kecamatan yang rencananya akan dilakukan pada awal Juli sebagai dasar bagi KPU untuk menyusun data dan menata daerah pemilihan. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting kegiatan ini, dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Mendagri yang hari ini diwakili oleh Pak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai sebuah komitmen untuk data sharing ya, data kependudukan supaya kemudian data pemilih kita juga makin valid, dan tujuan utamanya adalah warga negara kita yang telah memiliki hak pilih itu sebelum menggunakan hak pilih diupayakan sudah terdata. Nah, ini akan mempercepat upaya kita membangun demokrasi. Nah, harapan kita bisa terus meningkatkan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT. Zudan menambahkan pola kerjasama ini merupakan berbagi data, di mana tentunya menjaga rahasia data pribadi penduduk dan menjaga keutuhan serta keakuratan data. Data yang diberikan juga tidak boleh diubah kecuali atas permintaan subjek data atau permintaan dari pemilik data, karena pemilik data tersebut pindah, kawin, atau menjadi TNI Polri, sehingga dikeluarkan dari data pemilih atau pensiun dari TNI Polri, sehingga masuk ke dalam daftar pemilih. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia menargetkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Padahal angka stunting di tahun lalu masih tercatat sebesar 24,4%. Berbagai upaya pun disiapkan dan dikerahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, termasuk membangun sinergitas antar instansi, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah untuk mendongkrak jumlah sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang berkualitas. Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional yang diperingati pada Rabu 29 Juni, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berpesan untuk melahirkan penduduk yang tangguh dan andal harus dipersiapkan keluarga yang sehat. Salah satunya dengan perencanaan kehamilan, sebab anak yang kelahirannya terencana akan menciptakan SDM yang tangguh dan produktif. Hasto menambahkan, pola asuh dan pemberian makanan pendamping ASI bergizi seimbang merupakan intervensi penting dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang bayi. Pasalnya, ini merupakan periode emas dalam mencetak generasi unggul dan mencegah kasus stunting. Selain itu, lingkungan yang sehat juga memainkan peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Untuk mencegah stunting, orang tua juga perlu memastikan anak mereka tumbuh dengan bahagia. Pendampingan dari ahli mulai dari fase kelahiran hingga 1000 hari pertama kehidupan seorang anak disebut Kepala BKKBN sebagai strategi mencapai target SDM unggul.
Tim pendamping ini telah tersedia di sejumlah daerah di Indonesia. Hari ini, semua orang yang mau nikah harus diperiksa dulu 3 bulan sebelumnya. Siapa yang HB-nya kurang dari 11,5, anemia. Kalau langsung hamil, stunting. Ya, sehingga hari ini kita harus tahu siapa yang mau nikah 3 bulan sebelumnya, anemia atau tidak, alamatnya di mana. Kalau dia anemi, maka sebelum nikah itu 3 bulan tidak hanya dikonseling, tapi diberi tablet tambah darah. Berbekal sumber daya manusia yang unggul dan produktif, target Indonesia Emas di tahun 2045 diharapkan dapat terwujud. Itulah mengapa BKKBN kini fokus menurunkan angka stunting dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas baik dari segi intelektualitas, fisik, ataupun emosional. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di era revolusi industri 5.0, digitalisasi menjadi hal yang penting untuk memasarkan kreasi produk. Sehingga ke depan ditargetkan seluruh pemasaran produk termasuk produk yang dihasilkan pondok pesantren juga harus dilakukan secara digital. Karena itu saat memberi motivasi bagi para santri di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Kota Malang, Jawa Timur pada 29 Juni. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para santri untuk mengembangkan pemasaran digital sebagai bagian dari tahapan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagaimana didorong oleh pemerintah. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap nantinya produk dari Ponpes Bahrul Maghfirah 95% akan dijual secara digital. Dia berpesan agar jangan takut mencoba atau gagal, harus kreatif, memiliki inovasi, ulet, dan memiliki jejaring yang kuat. Karena sebaik apapun produk yang dimiliki, jika hanya memanfaatkan pasar konvensional, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Pelatihan ini GUK oleh Direktorat SDM Ekonomi Kreatif untuk gerakan usaha kreatif. Jadi kita harapkan santriwan-santriwati ini yang produk-produknya sudah ditampilkan bisa lebih mahir menggunakan digital marketing. Karena ini adalah tahapan kita mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini dan total sampai tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja. Juga punya laboratorium multimedia kreatif. Anak-anak ini sekarang sudah punya karyawan, staff 15 orang. Yang mereka harus hidup sendiri dari usaha itu. Saya nggak ngasih subsidi, malah bagi hasil, mudoroba. Dari program pencanangan melahirkan pengusaha muda dari Ponpes, saat ini setidaknya sudah ada 20 juta pelaku UMKM baru yang sudah dapat membuka serta menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Dan di akhir tahun 2023, Kemenparekraf menargetkan 30 juta pelaku UMKM onboarding atau siap bersaing di pasar global. Dalam konteks tersebut, peran pelaku usaha dari kalangan pesantren memiliki andil besar. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.